Urutan yang ke-10. Pada tahun 1973, dunia geger dengan adanya mukjizat di Aikido Jepang. Suster Agnes Katsuko Sasagawa melihat penampakan perawan Maria yang terberkati di kota tempat ia tinggal. Dikatakan bahwa perawan Maria memiliki pesan bagi umat beriman. Ia menekankan pentingnya doa dan penyelihan dosa. Suster Agnes juga mendapat penglihatan tentang penganiayaan kepada gereja Katolik. Bersamaan dengan penampakan tersebut, patung kayu perawan Maria mulai menangis. Fenomena ini bahkan terekam di televisi nasional di Jepang. Selain penampakan tersebut, Suster Agnes juga menyaksikan stigmata pada patung kayu tersebut. Patung tersebut dikatakan telah menangis lebih dari 100 kali. Mukjizat tersebut juga disaksikan oleh biarawati lain di tempatnya tinggal. Mereka juga melaporkan bahwa Suster Agnes memperlihatkan tanda-tanda stigmata di tangan dan kakinya. Sampel air mata dan darah diambil dari patung tersebut. Keduanya dipastikan sebagai air mata dan darah manusia asli. Mukjizat selanjutnya, Basilika Bunda Para Malaikat di Kosta Rika. Pada tahun 1635, seorang gadis muda dari Kartago menemukan sebuah patung hitam kecil di atas batu dekat sungai. Karena mengira itu adalah boneka, ia membawa pulang barang itu. Keesokan harinya, patung itu hilang dari rumah. Gadis muda itu dan ibunya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Beberapa hari kemudian, gadis itu kembali ke batu besar dekat sungai dan menemukan patung hitam kecil itu. Ia membawanya pulang sekali lagi, tetapi patung itu hilang lagi dan kembali ditemukan di batu besar dekat sungai. Hal ini berlangsung selama beberapa minggu sebelum keluarga tersebut menghubungi seorang imam setempat. Romo itu memberitahu gadis itu bahwa benda itu adalah patung perawan Maria dan bayi Yesus. Ia kemudian menyimpannya dengan aman di dalam sebuah kotak di dalam gereja. Meskipun diamankan di gereja, patung itu menghilang lagi, dan seperti sebelumnya, patung itu ditemukan tergeletak di atas batu besar dekat sungai. Rangkaian kejadian aneh ini akhirnya dianggap sebagai mukjizat dan patung tersebut kini dipajang secara permanen di Basilika. Patung tersebut disimpan dalam kotak emas di gereja. Para peziarah dari seluruh dunia berbondong-bondong untuk memberi penghormatan kepada mukjizat ini. Pada tahun 1996, muncul sebuah bercak yang menempel pada jendela kaca di sebuah gedung perusahaan keuangan di Florida. Noda misterius ini terlihat menyerupai bentuk Santa Perawan Maria. Dalam beberapa minggu pertama, lebih dari 500.000 pengunjung memberi penghormatan. Pada akhir tahun, pengunjung melonjak hingga mencapai jutaan orang. Orang-orang percaya bahwa Perawan Maria sedang mengirim pesan kepada umat Kristen. Namun, beberapa orang mengira itu tidak lebih dari sekadar korosi, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa bercak itu menyerupai Perawan Maria. Mike Chris adalah pemilik gedung tersebut dan percaya bahwa ada campur tangan ilahi dalam fenomena ini. Akhirnya, ia menjual gedung itu kepada Badan Amal Katolik. Gambar tersebut masih ada hingga tahun 2004 ketika seorang bocah gak jelas menembak jendela tersebut dengan ketapel yang menyebabkan kerusakan secara permanen. Mukjizat yang ketujuh, Santa Clelia Barbieri. Clelia Barbieri lahir dari keluarga miskin di Bologna pada tahun 1847. Ketika ayahnya meninggal, keluarganya pindah ke rumah dekat gereja setempat. Barbieri mulai merenungkan pendidikan agama dan menjadi saleh. Pada tahun 1861, ia bergabung dengan para katekis sebagai asisten guru. Selama bertahun-tahun, saat mengajar, ia menolak berbagai lamaran pernikahan dari para lelaki kardus demi melayani Tuhan. Ia meninggal pada tahun 1870 karena wabah TBC setelah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan umat parokinya. Setelah kematiannya, hal-hal aneh mulai terjadi. Tepat 1 tahun setelah kematiannya, sebuah suara yang tidak biasa terdengar bernyanyi bersama paduan suara. Para saksi mengatakan bahwa suara itu tidak seperti yang sering mereka dengar. Mereka percaya bahwa itu adalah suara Barbieri yang bernyanyi bersama umat lainnya. Puluhan orang mengatakan mereka mendengar suaranya di gereja-gereja dan rumah-rumah yang pernah dikunjunginya. Pada sebagian besar kesempatan, ia terdengar melantunkan lagu-lagu dan bagian-bagian dari Alkitab. Mukjizat berikutnya, Santo Yosef dari Cupertino. Santo Yosef lahir di Cupertino pada tahun 1603. Ia adalah seorang anak muda yang diterlantarkan oleh ibunya di usia muda. Tidaklah aneh untuk menemukan Yosef kecil berkeliaran di jalan-jalan kota. Ia mencoba membuat sepatu dan gagal. Yosef mencoba untuk bergabung dengan Ordo Fransiskan tetapi ditolak. Akhirnya Ordo Kapusin menerimanya untuk waktu yang singkat. Setelah 8 bulan, ibunya mengirimnya pergi ke biara Fransiskan tempat ia bekerja di kandang kuda. Pada saat di biara Fransiskan, Yosef mulai berubah. Ia mulai lebih banyak berdoa dan melakukan lebih banyak tindakan penyelihan dosa. Ordo Fransiskan akhirnya mengizinkannya untuk belajar menjadi seorang imam. Setelah ditahbiskan, banyak orang mulai menyaksikan mukjizat di sekitar imam muda itu. Dikatakan bahwa ia akan melayang selama misa atau doa. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1630 selama pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Salah satu mukjizat tersebut bahkan terjadi di depan paus ketika memimpin misa. Diduga ia melayang lebih dari 70 kali sebelum kematiannya pada tahun 1663. Ia dikanonisasi pada tahun 1767 dan menjadi santo pelindung para astronot dan pilot. Martin de Porres lahir pada tanggal 9 Desember 1579 di Lima, Peru. Ia adalah anak haram dari seorang budak Afrika dan seorang bangsawan Spanyol. Ayah Martin meninggalkannya saat ia masih kecil. Saat ia tumbuh dewasa, ia diejek karena ras campuran. Martin bahkan ditolak masuk ke dalam imamat karena garis keturunannya. Akhirnya, Wanda Lorenzana mengizinkan Martin untuk mengucapkan kaulnya dengan Ordo ketiga Santo Dominikus. Selama ia bersama Ordo tersebut, banyak mukjizat dikatakan telah terjadi. Beberapa orang menyaksikannya melayang saat ia berdoa. Diduga bahwa Martin memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan menyembuhkan orang sakit. Beberapa mengatakan ia dapat menyembuhkan orang sakit hanya dengan segelas air. Seorang pria disembuhkan dari bisul dengan meminum cawan yang dipersembahkan. Martin sebenarnya memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi misionaris, tetapi keadaan membuatnya tidak pernah meninggalkan negara asalnya. Anehnya, orang-orang di tempat yang jauh mengaku telah dikunjungi oleh Martin. Ia terlihat di Afrika, Meksiko, dan Jepang untuk menghibur mereka yang membutuhkan. Martin meninggal pada tahun 1639 di Lima. Ia dikanonisasi pada tahun 1962 oleh Paus Yohanes ke-23. Mukjizat selanjutnya, Santo Gregorius Agung. Suatu ketika, Paus Gregorius pertama memimpin sebuah misa kudus pada tahun 598. Saat itu, seorang wanita mulai tertawa selama komuni. Terganggu oleh tawanya, Paus Gregorius bertanya tentang apa yang terjadi. Wanita itu berkata bahwa dia tidak percaya kalau hosti itu adalah tubuh Kristus karena dia sendiri yang membuatnya. Paus Gregorius berdoa memohon tanda kepada Tuhan untuk membantu mencerahkan iman wanita itu. Ajaibnya, beberapa saat kemudian, roti sakramental berubah menjadi segumpal daging berdarah.
Dikatakan bahwa wanita yang ragu itu akhirnya bertobat. Ia berlutut dan menangis. Kisah tentang mukjizat itu telah berkembang selama bertahun-tahun. Beberapa orang mengatakan penampakan Yesus Kristus muncul di depan altar. Saat ini, bagian dari peninggalan mukjizat ini tersimpan di kota Annex, Jerman, dekat biara Ordo Benediktin setempat. Ribuan umat beriman berbondong-bondong mendatangi relik ini setiap tahun. Mukjizat yang ketiga, Santo Padre Pio. Padre Pio termasuk orang kudus yang hidup di abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 25 Mei 1887 dan meninggal pada 23 September 1968. Ketika masih kecil, ia sering melakukan mati raga untuk menghayati imannya kepada Yesus. Ia pun sering menerima penglihatan seperti penampakan Yesus, Bunda Maria, dan bahkan iblis. Hal ini terjadi sejak ia berusia 5 tahun. Singkat cerita, ia masuk ke dalam Ordo Fransiskan dan menjadi imam di usia relatif muda. Pada tanggal 7 September 1911, ia mengalami stigmata yang pertama. Karena takut, ia melaporkannya kepada uskup dan pastor paroki. Ajaibnya, ketika didoakan, luka-luka stigmata itu menghilang. 7 tahun berselang, pada tanggal 20 September 1918, ketika Padre Pio sedang sendirian di sebuah kapel tua, ia menerima penampakan dan kembali diberikan karunia stigmata. Luka-luka ini terdiri dari luka di tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada lambungnya. Luka-luka ini membuka kulitnya dan mengeluarkan banyak darah. Padre Pio berusaha untuk menyembunyikan luka-luka ini, namun ia ketahuan karena darahnya tercecer di lantai dan kepala biara memanggil dokter untuk mengobatinya. Dokternya pun bersaksi, sungguh, ini bukan luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan wangi harum seperti wangi bunga-bungaan. Selain menerima stigmata, Padre Pio juga dipenuhi oleh berbagai karunia, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, levitasi, sentuhan yang menyembuhkan, dan bahkan bilokasi, yakni kemampuan untuk berada di lebih dari satu tempat sekaligus pada waktu yang sama. Walaupun ia tidak pernah meninggalkan biaranya, seorang uskup pernah melihat Padre Pio saat proses beatifikasi Santa Teresia. Padre Pio juga terlihat hadir di makam Paus Santo Pius ke-10. Mukjizat lainnya adalah ketika masa Perang Dunia Kedua, ada seorang ibu yang menemui Padre Pio. Ibu itu sangat khawatir pada anaknya yang terjun ke medan perang sebab ia tidak tahu anaknya masih hidup atau sudah mati. 15 hari kemudian, anak itu mengirimkan surat. Keluarganya pergi menyampaikan terima kasih kepada Padre Pio, namun ia mengatakan, berterima kasihlah kepada Santa Perawan Maria. Padre Pio mengalami stigmata selama lebih dari 50 tahun, tetapi menjelang kematiannya, stigmata itu menghilang. Setelah 40 tahun kematiannya, makam Padre Pio dibongkar. Saat peti jenazah diangkat, secara umum kondisi jenazah dalam keadaan baik. Dulu, kita pernah membahas khusus tentang Padre Pio. Klik kanan atas kalau ingin tahu lengkapnya. Di urutan nomor 2, ada mukjizat di Fatima. Semuanya berawal pada bulan Mei 1917, ketika 3 anak gembala yakni Lucia, Jacinta, dan Francisco mengalami penglihatan tentang Perawan Maria. Hanya anak tertua, Lucia, yang benar-benar dapat mendengar Perawan Maria berbicara dan memberitahu Lucia bahwa dia akan menampakkan diri pada waktu yang sama pada tanggal 13 setiap bulan selama 6 bulan berikutnya. Setelah itu, anak-anak memberitahu orang tua mereka dan segera berita itu menyebar ke desa-desa. Desa Fatima itu segera menjadi tempat bagi para peziarah pada tanggal 13 setiap bulan. Para pengunjung mendengarkan dengan cemas saat Lucia mengulang pesan-pesan yang disampaikan Perawan Maria kepadanya. Kunjungan terakhir Perawan Maria adalah yang paling mencengangkan. Perawan Maria telah memberitahu Lucia bahwa pada kunjungan terakhirnya, akan ada mukjizat yang dapat disaksikan semua orang. Sekitar tengah hari pada tanggal 13 Oktober 1917, ribuan orang berkumpul untuk menunggu mukjizat itu. Hujan lembut turun sepanjang pagi dan langit masih penuh dengan awan. Lucia menerima penglihatan terakhirnya dari Perawan Maria, yang kemudian mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba awan terbelah di antara kerumunan. Tampak seperti matahari berputar-putar di langit, sambil memancarkan warna-warna cerah. Pada awalnya, orang-orang merasa senang dengan fenomena itu, tetapi ketika matahari tampak seperti jatuh ke bumi, mereka menjadi takut dengan banyak yang berlutut di lumpur untuk berdoa memohon belas kasihan. Akhirnya matahari kembali ke tempat yang seharusnya, membuat kerumunan penonton tercengang. Menurut laporan berita, peristiwa itu berlangsung sekitar 10 menit, tetapi bagi mereka yang ada di sana, peristiwa itu terasa jauh lebih lama. Ada banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Banyak yang percaya bahwa itu adalah mukjizat yang sah yang diberikan kepada orang-orang untuk memulihkan iman mereka. Gereja secara resmi mengakui mukjizat matahari sebagai mukjizat yang sah pada tanggal 13 Oktober 1930. Sebelum masuk ke nomor 1, sebenarnya bila direnungkan lebih jauh, tidak ada suatu mukjizat yang lebih besar dari yang lainnya. Semua mukjizat adalah tanda kebesaran Tuhan bagi kita yang percaya, termasuk mukjizat bahwa sekarang kita masih bisa hidup di dunia ini dan akhirnya bisa subscribe, like, dan juga share video ini. Di urutan nomor 1, ada mukjizat Santa Bernadette. Mukjizat Santa Bernadette Soubirous adalah salah satu yang paling aneh. Ia lahir di Lourdes, Prancis pada tanggal 7 Januari 1844. Seperti kebanyakan keluarga pada saat itu, ia sangat miskin. Pengalaman religius pertamanya terjadi pada tahun 1858 ketika ia baru berusia 14 tahun. Ia melihat penampakan seorang wanita di dekat gua setempat yang ia yakini sebagai Perawan Maria. Gereja curiga terhadap peristiwa tersebut dan menyangkal bahwa ia melihat Perawan Maria. Selama tahun berikutnya, ia diduga mengalami sebanyak 18 penampakan yang berbeda. Penglihatan terakhir memberinya informasi tentang sungai yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Orang-orang dari desa segera mulai mempercayai ceritanya. Ternyata banyak orang mengalami kesembuhan ketika berziarah. Berita tentang mukjizat itu pun menyebar luas. Bernadette masuk biara para suster Caritas di Nevers, Prancis. Karena banyaknya publisitas, gadis itu seperti menanggung beban yang terlalu berat. Ia menderita banyak penyakit dalam hidupnya tetapi dia tidak pernah pergi ke sungai suci itu untuk meminta pertolongan dan kesembuhan. Dia akhirnya meninggal karena tuberkulosis pada tanggal 18 April 1879. Jasadnya digali 31 tahun kemudian oleh Uskup Goodhay dari Neve. Para dokter dan pejabat agama tercengang. Dia tampak sama seperti saat mereka menguburnya. Jasadnya tidak dibalsem tetapi tidak ada tanda-tanda pembusukan. Dia tampak seperti baru saja tertidur. Makamnya digali untuk kedua kalinya pada tahun 1919 dan sekali lagi dalam kondisi yang sama seperti terakhir kali peti matinya dibuka. Gereja akhirnya memutuskan untuk mengistirahatkannya pada tahun 1925. Jasadnya sekarang terletak dalam peti emas di kapal Santa Bernadette di Nevers, Prancis. Saat ini, sungai suci itu menjadi tempat yang dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahunnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Lourdes. Demikianlah kumpulan sedikit dari banyaknya mukjizat yang terjadi di Gereja Katolik. Semoga semakin meneguhkan iman kepada Yesus Kristus. Sampai jumpa di konten selanjutnya.